Nggak masuk. Oke. Oke, nah ini ada sebuah contoh, teman-teman coba perhatikan. Nah, ini ada si Andi, ada Budi, Chandra, dan Eka, ya. Itu sudah bersahabat sejak kecil, terus mereka itu, ini apa ya, umurnya ya, umur mereka itu ini 17, 16, 16, 18, 19. Nah, dari ilustrasi ini, teman-teman coba yang pertama. Yang pertama itu ditanya adalah min. Min itu adalah rata-rata. Biasa simbolnya min itu atau rata-rata itu kayak gini. X terus ada di atasnya. Nah, ini dibaca namanya adalah X bar ya. Jadi X bar. Jadi kalau misalnya kita untuk mencari rata-rata mereka, ya kita tinggal jumlahkan aja semuanya. Berarti 17, 16, 16, 18, 19, kita bagi berapa banyak orangnya. Jadi X rata-rata sama dengan 17 ditambah dengan 16 ditambah dengan 16 terus ditambah dengan 18 tambah dengan 19 kalian bagi berapa banyak orangnya. Ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bagi 5. Nah, kalau misalnya ada 6, ya kalian bagi 6 aja. Itu untuk rata-rata ya. Ini kalian jumlahkan aja nanti. Terus untuk median gimana? Ya, kalau median itu dia nilai tengah, tapi kalian usahakan urutin dulu dari yang terkecil. Ya, kalian urutin dulu yang dari yang terkecil. Contohnya, ini kan 17, 16. Ini kan belum dari yang terkecil kan. Jadi kita urutin dulu dari yang terkecilnya. Yang terkecil itu kan 16. Terus ada lagi ya, 16. Terus ada lagi 17 ya. Dan ada lagi 18 dan terakhir 19. Nah, kalau ditanya median, median itu kan nilai tengah kan. Nah, cara ngapalnya gini aja. Kalau kalian nggak ingat rumusnya ya, jadi kalian coret, ini coret, nah, terus ini coret, nah, ketemulah nilai tengahnya ini. Jadi inilah mediannya. Jadi mediannya itu sama dengan 17. By the way, sorry ya teman-teman ya, kalau suara saya nggak kedengeran, soalnya lagi hujan deras nih. Nangkap ya untuk menentukan median ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti mediannya ada dua, ya misalnya 17, 16 kalian jumlahkan, kalian bagi dua. Nanti kita ke contoh soalnya aja ya. Terus ini ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, coba teman-teman perhatikan yang paling sering muncul yang mana. 16 ada dua, 17 ada satu, terus 18 ada satu, 19 ada satu. Nah, berarti modusnya di sini, modus ya, berarti modusnya sama dengan yang paling sering muncul, berarti ada 16. Ya. Nah, lanjut lagi, range-nya itu adalah, sebenarnya range itu selisih dari yang paling tua atau selisih nilai tertingginya dikurang dengan nilai yang terendahnya. Itu untuk mencari range. Atau biasa dibuat itu adalah jangkauan, boleh jangkauan ya. Nah, berarti ini adalah 19 dikurang dengan 16. Boleh gini aja ya simbolnya ya. Jangkauan sama dengan 19 kurang 16 sama dengan 3. Nah, ini masih contoh aja ya. Contoh untuk pengenalan min, median, modus, range. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, coba kita next lagi ya. Nah, ini yang tadi rumus-rumusnya ya. Nggak sekolah lagi. Semenjak ujian dah. Ini tadi min itu adalah rata-rata jumlahkan semuanya bagi banyak orangnya. Terus ada rata-rata gabungan. Ini soalnya sering banget keluar ya. Nanti kita pakai rumus ini di soal aja langsung. Ini rata-rata gabungan itu sama dengan rata-rata pertama dikali dengan banyak orang yang pertama, ditambah dengan rata-rata yang kedua dikali dengan banyak orang yang kedua. Misalnya ini dua kelompok ya dua kelompok aja. Kalau misalnya ada tiga kelompok ya tiga kelompok. Dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. N itu adalah banyak orang yang pertama, kelompok pertama, dan N2 itu banyak orang di kelompok yang kedua. Ya, oke, lanjut ke berikutnya. Ini median yang tadi, tapi kalian saya saranin nggak usah hafal rumusnya. Kalian hafal aja yang tadi yang saya buat. Karena kalau misalnya di soal SKD itu nggak ada data berkelompok, tapi hanya ada data tunggal.
Itu lebih enaknya untuk kerjakan soal-soalnya. Jadi kalian nggak usah hafal ini, nggak jadi masalah. Penting tahu median itu adalah nilai tengah. Atau biasa disebut nanti dia kuartil 2. Oke, ini modus yang tadi. Modus itu nilai yang paling sering muncul ya. Terus kalau ranks itu adalah jangkauan, artinya adalah nilai yang tertinggi dikurang dengan nilai yang terendah. Nah, ini untuk nilai kuartil 1, kuartil 2, dan seterusnya. Tapi saya nggak usah kasih ke kalian caranya ini. Kalian hafal aja rumusnya. Tapi saya lebih saranin kalian nggak usah pakai rumus. Ya, kalian hafal aja triknya. Nah, ini jangkauan. Ini yang tadi sama aja dengan range tadi, yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Terus ada jangkauan kuartil. Ya, jangkauan kuartil itu kita cari dulu Q3-nya. Ya, terus setelah itu kita kurang dengan Q1. Kalau simpangan kuartil, itu setengah dari Q3 dikurang dengan Q1. Nah, kalau simpangan kuartil itu tak masuk di SKD CPNS ya. Jadi yang cukup kalian hafal 1, 2, 3 aja. Nangkap ya sampai di sini ya. Nanti saya kasih trik-triknya tanpa menghafal rumus. Yang penting hafal aja definisi dari masing-masing mereka. Kalian ngerti jangkauan itu apa, kalian ngerti jangkauan kuartil itu apa, dan kalian ngerti simpangan kuartil itu apa. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama ya, soalnya. Nah, teman-teman coba perhatikan. Ini ada datanya itu adalah 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ditanya yang pertama adalah rata-rata nilai tersebut. Nah, kalau rata-rata itu tadi kan simbolnya adalah X bar kan. Nah, berarti X bar sama dengan jumlahkan semuanya, terus kalian bagikan dengan banyak orangnya. Berarti 5 ditambah dengan 6, ya, ditambah dengan 7, ditambah dengan 7, ditambah dengan 8, ditambah dengan 9. Dan kita bagi dengan berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 6. Ya, nah, berarti 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7 berarti 25. 25 tambah 8 berarti 33 ya. 33 tambah 9 berarti sama dengan 42. Oke, berarti 42 dibagi dengan 6. Pas ya penjumlahannya. Berarti 5 tambah 6 itu 11. Tambah 7. Nggak ada yang salah ya. 18 berarti 25. Pas kan? 25 ya. 25 terus 33 terus 42. Dan 42 kalian bagi dengan 6. Berapa tuh 42 bagi 6? Kalau 7 7, kali 6, Kak. iya benar ya, berarti 7. Nah, jadi rata-rata dari nilai mereka itu adalah 7. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah median. Yang tadi kalian udah ngerti ya, median itu. Oh ya, median itu sama aja dengan artinya kuartil 2. Ya, itu sama aja. Jadi kalau ditanya nilai kuartil 2, itu sama aja dengan median. Oke, berarti kita cari mediannya. Nanti teman-teman jangan kejebak dengan soalnya. Nah, biasanya soalnya itu adalah diacak. Jadi saya saran ke kalian itu adalah usahakan kalian urutin dari angka yang terkecil. Ini kebetulan angkanya udah diurutin ya, dari angka yang terkecil ya. Jadi kita udah gampang aja cari mediannya. Berarti ini kalian coret satu, terus coret satu, coret satu, coret satu, terus sisa ini ya. Nah, berarti ini kalian bagi dua. 7 tambah 7 bagi 2. Nangkap ya sampai sini ya. Ya udah, 7 tambah 7, 14, bagi 2 ya, 7 juga. Berarti mediannya atau kuartil 2-nya nilainya adalah 7. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Berarti kuartil 1 nilainya berapa? Terus kuartil 2 nilainya berapa? Terus kuartil 3. Sebentar ya, saya ganti sinyal dulu ya, soalnya nge-lag. Berarti itu Q2-nya udah nampak ya? Sebentar. Kayaknya hujan gitu jadi nge-lag. Sebentar ya.
Oke, kita langsung lanjut dulu. Ini jaringan saya lagi nggak stabil nih, Kak Aujen. Sebentar ya. Jaringan saya lagi nggak bagus. Oke, ini jaringan saya udah bagus belum sih? Agak nge-lag dikit, Kak. Kalau yang tadi dibandingkan yang tadi gimana? Lebih bagus yang tadi ya? Iya, lebih bagus yang tadi. Oh, oke. Oke, lebih bagus ini ya. Ini nggak kayaknya lebih bagus. Oke deh. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Yang tadi adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau kuartil 1 itu kita harus cari dulu ya. Jadi kalau teman-teman disuruh untuk mencari nilai kuartil 1, kalian harus cari dulu kuartil 2-nya atau mediannya supaya kalian ketemu nilai kuartil 1 sama kuartil 3. Nah, tadi kan kita dapatnya di sini kan nilai, atau saya tulis ulang ya. Itu nilainya adalah 5, terus 6, terus 7, terus 7, 8, dan 9. Nah, sekarang kita ditentukan adalah untuk mencari nilai kuartil 1. Tapi saran saya itu adalah cari dulu kuartil 2-nya. Jadi letak kuartil 2-nya kan tadi di sini kan. Ini adalah kuartil 2. Oke. Nah, jadi kalau untuk mencari kuartil 1, teman-teman cari lagi dari sini. Dengan cara, ini kalian eliminasi dari sini, berarti inilah kuartil 1. Artinya cari lagi yang di tengah-tengahnya. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, untuk kuartil 3 gimana? Ini kalian matikan sama yang ini gitu. Jadi cari tengah-tengahnya. Jadi inilah kuartil 3-nya. Jadi kuartil 1 nilainya 6. Kuartil 2 nilainya adalah 7 tambah 7 bagi 2 tadi ya. Berarti sama dengan 7. Dan kuartil 3 nilainya adalah 8. Oke, nangkap sampai sini. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ini kan tadi kan gini, untuk kuartil 2-nya kan tadi di tengah-tengahnya 2. Terus gimana ceritanya kalau misalnya di tengah-tengahnya cuma 1? Jadi gimana cara untuk mencari kuartil 1-nya? Contoh saya tambahin soal ya. Misalnya ada 4, terus 5, 6, terus 7, 8, terus 9, 10. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kan? Nah, pertama kita cari dulu kuartil 2-nya. Ya, dengan cara kalian eliminasi 1, ini 1. Terus yang ini sama yang ini, terus yang ini sama yang ini, dan tersisalah yang di tengah yang ini. Jadi inilah kuartil 2-nya atau mediannya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari kuartil 1. Jadi kalau di sini 1, kalian untuk mencari kuartil 1, kalian nggak usah eliminasi lagi si 7-nya. Jadi kalian tujuannya yang ini aja. Ini coret sama yang ini. Jadi yang inilah kuartil 1. Terus kuartil 2-nya gimana? Ini kalian coret sama yang ini. Jadi yang inilah kuartil 3. Sorry ya, ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nangkap ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nggak ada ya?
Oke, nah sekarang Sudah. modusnya berapa? Ada yang tahu nggak modusnya? Modusnya berapa? Yang soal yang ini. Modusnya 7 ya. Karena 7, nilai yang paling sering muncul. Nilai 7 ada 2. Oke, jelas ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang yang ke-6, jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu gimana? Nomor 6 ya. Jangkauan antar kuartil ya. Kayak gini, jangkauan antar kuartil. Berarti sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Artinya adalah kuartil tertinggi dikurang dengan kuartil terendah. Nah, kuartil 3-nya berapa? 8. Kuartil 1, 6. Berarti 8 dikurang dengan 6. Sama dengan 2 ya. Oke, nah selanjutnya, ini tadi nomor 6 ya. Lanjut nomor 7. Teman-teman, sorry ya, tulisannya agak apa, soalnya lagi tempat saya jaringannya nge-lag. Nggak tahu ya, saya share screen nge-lag gitu atau tidak. Oke, lanjut nomor 7. Kalau nomor 7 itu kan simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu, yang ini kalian bagi 2 aja. Ini ya, simpangan kuartil. Ya, nge-lag gitu sih. Nah, simpangan kuartil itu berarti setengah dikali dengan Q3 dikurang dengan Q1. Ya. Izin nggak, itu kan jangkauannya kok 7 Kak? Jangkauan antar kuartil ya, bukan jangkauan data. Yang ini, yang ini jangkauan ini tadi modus ya 7 ya. Alah, lewat ya. Oke. Jangkauannya berapa? Ada yang tahu nggak? X max dikurang 4. X minimum. Berarti 9 dikurang dengan 5 ya. Dari 4. Oke, simpangan kuartil berarti sama dengan tadi Q3-nya berapa? 8. 8 dikurang dengan 6. Berarti 2 ya. Berarti setengah dikali dengan 2. Berarti sama dengan ini coret sama ini, berarti nilainya adalah 1 kan. Oke, ini aja yang perlu kalian hafal atau kalian kuasai untuk soal SKD di statistika. Kira-kira dari pertanyaan 1 sampai 7 ada yang belum ngerti nggak? Kalau ada yang belum ngerti, kita bahas lagi. Ada yang belum ngerti? Ini aja yang kalian hafal ya. Untuk pengertian-pengertiannya hafal aja. Saran dari saya nggak usah hafal rumus, tapi lebih ke ngerti kalian konsepnya kayak gimana. Misalnya kalau ditanya rata-rata, ternyata itu adalah jumlah keseluruhannya, kalian bagi dengan banyak orangnya. Nah, kalau ditanya median, median itu sama aja dengan kuartil 2, artinya adalah nilai tengah. Nah, terus ditanya kuartil 1 atau kuartil 3, itu di tengah-tengah lagi gitu. Ngerti ya? Di tengah-tengahnya nih. Kayak gitu aja, sama kayak mencari kuartil 2 atau median. Nah, kalau ditanya adalah ini jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Berarti 9 dikurang dengan 5. Kalau jangkauan antar kuartil, nilai kuartil terbesar dikurang dengan nilai kuartil terkecil. Ya, berarti 8 dikurang dengan 6, berarti 2. Oke. Nah, kalau ditanya adalah simpangan kuartil, berarti ya kalian kali setengah aja yang tadi yang jangkauan antar kuartilnya. Oke, itu aja yang perlu kalian hafal ya. Kalau gitu kita ke latihan soalnya, soal asli dari soal SKD. Yang pertama, kira-kira jawabannya apa? Nilai rata-rata mata pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah X. Kita buat dulu diketahui ya. Diketahui nilai rata-ratanya itu sama dengan X. Oke. Terus, apa lagi nih? Berapakah jumlah semua nilai siswa jika banyak siswa dalam kelas tersebut adalah N? Banyak siswanya katanya adalah N. Ya udah, N sama dengan N ya. Ditanya banyak siswa ya. Bukan banyak siswa, tapi jumlah nilai siswa. Oke, gimana tadi cari rumus rata-rata? Rata-rata sama dengan jumlah dari nilai siswa dibagi dengan banyak siswa. Ini kita buat, kita simbolin aja lah ya, JN ya. Berarti JN dibagi dengan banyak siswanya, N. Nah, rata-ratanya tadi berapa? Rata-ratanya kan tadi X. Berarti X sama dengan JN.
dibagi dengan N. Nah, ditanya adalah jumlah nilai siswa kan? Berarti kalian kali silang. Ini angka per 1. Berarti N dikali X, ya berarti NX. Oke, 1 dikali JN berarti JN. Jadi nilai JN-nya atau nilai dari jumlah dari nilai siswanya itu adalah N kali X. Jadi jawabannya yang opsi E. Kira-kira nangkap nggak sampai di sini? Ada yang membingungkan kira-kira? Kalau ada yang membingungkan boleh dipertanyakan. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham semuanya? Ini kalau nggak ada pertanyaan antara nggak ngerti atau udah tahu sih. Sudah paham ya teman-teman ya semuanya ya? Paham nggak? Oke, kita langsung lanjut ke 2. Kak, Ya, bisa kasih contoh lagi, Kak? Agak-agak nggak ngerti. oh kalau yang tadi huruf, saya ganti angka gimana? Iya, boleh. Boleh ya, saya ganti angka. Ini soal yang angkanya. Oke. Tadi kan huruf, tinggal masuk-masukin aja. Sekarang ini, nilai 10 orang tinggi siswa kelas A, yaitu 40, 60, 40, 30, 20, 50, 30, 20, 70, 60. Maka rata-rata dari kelas tersebut adalah berapa? Rata-rata dari tinggi kelas siswa itu ya, rata-ratanya berapa? Jadi rumus rata-rata apa? Rata-rata itu adalah jumlahkan semuanya bagi banyak orangnya. Berarti 40, kalian tambahkan dengan 60. Oke, kalian tambahkan dengan 40. Terus kalian tambahkan dengan 30. Terus tambah 20. Terus 50 ya. Setelah 50 tambah 30. Nanti ujian nggak usah langsung buat gini ya, langsung ke soalnya aja. Kalian tinggal jumlahkan aja. Ini 20 tambah 70. Terus tambah 60 ya. Panjang juga ya. Kita bagi dengan berapa orang ini? 1, 2, ada 10 ya. Ini kalian kira aja, pasti ada 10. Karena di soalnya udah dibilang 10 gitu. Oke, nah berarti 40 tambah 60 berapa? Berarti 100. 100 tambah 40, 140, 170, 190, 190 tambah 50. Ini tadi 190 ya? 190 tambah 50. Benar nggak tadi 150? Ini 100, 170, 190. Oke, tambah 50. Berarti sama dengan 240. Oke, 240 tambah 30 berarti sama dengan 270. Tambah 20 berarti 290. Oke, 290 ditambah dengan 70. Berapa tuh? Berapa? 3. Ada yang sudah ngitung nggak? Itu berapa jumlah? 420 ya? Oke. Berarti 420 kita bagi dengan 10. Oke, ini coret. Jadi sama dengan 42. Jadi jawabannya yang E ya. Benar kan? 420 kan? Oke. Jadi kalian nggak usah hafal rumus juga nggak apa-apa. Penting kalian tahu konsep rata-rata itu adalah jumlahkan semuanya bagi banyak orangnya. Ya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Yang tadi untuk yang soal yang pertama ini agak berbeda sama soal yang pertama, tapi sama ya. Kita coba ulang karena tadi ada yang mau dipertanyakan. Nah, tadi kan diketahui kan apanya? Rata-ratanya itu kan katanya X. Kalian buat lagi nih. Kan tadi rumus rata-rata ini jumlah semuanya atau saya bilanglah singkat gini, JN ya, dibagi dengan N gitu. N itu adalah banyak siswanya. Jumlah nilai siswa dibagi dengan siswa gitu. Berapa banyak siswanya. Nah, rata-ratanya tadi apa? X gitu. Berarti buat aja X. Nah, nilai X barnya ini nilainya X. Oke. Kan kita disuruh untuk mencari JN ya. Oke. Nilai N-nya berapa? Nilai N-nya adalah N gitu. Ya udah, biarin aja dia. Oke. Kita disuruh untuk mencari JN ya. Udah kalian kali silang aja. Berarti N dikali dengan X ya NX gitu.
1 dikali Jn, ya Jn. Maka nilai Jn itu sama dengan Nx. Gitu. Jadi jawabannya opsi E. Kira-kira nangkap ya sampai sini ya? Yang tadi nanya ya. Nangkap, Kak. Nangkap ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat lagi ya ke soal nomor 3. Oh ya, teman-teman, itu rekamannya tolong ditonton terus. Ulang-ulang. Oke, nomor 3. Ini rata-rata dari data berikut. Kira-kira jawabannya berapa? 128, 127, 134. Teman-teman, saya ada triknya lagi sih kalau kalian butuh. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Triknya ini kan angkanya besar-besar. Sebenarnya kan kalian tinggal jumlahkan semuanya, kalian bagi 8. Oke. Nah, ini kan ditanya rata-rata ya. Saya punya triknya supaya kalian cepat hitung. Triknya adalah coba gini. Tapi udah tahu ya tadi ya, untuk mencari rata-rata ya. Saya hanya kasih triknya aja. Triknya coba bebas pilih angka mana aja. Kalian bebas pilih angka mana aja. Coba kita ambil yang dekat-dekat lah ya. Yang dekat-dekat kira-kiranya 125 coba, Kak. 125. 125 agak kejauhan sama 135. Coba yang paling dekat dulu, supaya enak ngurang-nguranginnya. Ambil saran saya yang paling enak ngurangin aja. Kalau nggak ada angkanya di sini juga nggak apa-apa. Coba 130 deh. Karena supaya enak ngitungnya. Sebenarnya 125 bisa, tapi agak jauh-jauhan. Nanti kalian nggak enak nguranginnya. Kan 130 kan enak ngurangin kan? Oke, nah terus kalian tambahkan dengan 130 ke 128. Kira-kira dia butuh berapa? Kurang 2 ya. Dia kurang 2 lagi. Kita kurang 2 atau kata tambah 2? Ayo. Berarti kita tambah 2 ya. Karena dia butuh berapa lagi? Butuh 2 lagi ya, supaya 130. Berarti ini kalian tambah 2. Terus ini 127 ya, supaya 130 kalian tambah 3 kan? Boleh kayak gitu ya. Ini kalau 134 gimana? Kalau 134 ini 130. Berarti kita harus kurang ya. Berarti kurang 4. Oke. Nah, ini 136 ya. Berarti supaya 130 kita kurang 6. Terus ini 125, ini 130, berarti harus kita tambah berapa? Tambah 5 ya, supaya 130. Ini 129, ini 130, kita tambah 1. Terus ini 138, ini 130, kita kurang dengan 8. Ini 135, ini berapa nih? 130. Berarti kita kurang 5 ya, supaya 130. Ngerti kan? Angka-angka yang saya susun ini kan? Kita bagi 8, karena semuanya totalnya ada 8. Oke, berarti 130 kalian tambahkan. 2 tambah 3, 5. 5 dikurang dengan 4. 1 ya. 1 kurang 6. Ayo, 1 kurang 6 kira-kira berapa? Minus 7, Kak. 1 kurang 6. Ini tadi 5. 5, Kak. 5. Minus 5 ya. Minus 5 tambah 5 habis kan? Oke. Terus 1 dikurang dengan 8, minus 7. Minus 7 dikurang dengan 5. Minus 7 kurang 5. Kamu punya utang 7, utang lagi 5. Berarti utang kamu jadi 12. Benar kan? Berarti ini berapa ya? Negatif 12 ya. Negatif 12 dibagi dengan 8. Kira-kira negatif 12 bagi 8 berapa tuh? Ada yang tahu? 12 bagi 8 atau sama-sama bagi 4 boleh. Atau langsung bagikan aja ya. 12 bagi 8. Sama aja ya. Berarti sama-sama bagi 4 dulu. Berarti ini ada 3, di sini 2. Oke? 3 bagi 2 berapa? 1,5 kan? Berarti sama dengan 130 ditambah dengan
1,5. Oh ya, tandanya di sini nggak ngaruh ya. Udah kalian tambahkan aja. Berarti sama dengan 131,5. Pas ya? Coba kalian cari pakai rumus sederhana. Benar nggak sih jawabannya? Ya, opsi E. Pakai rumus sederhananya aja. Betul, Kak. Ini saya hanya bantu aja ya, kalau kalian malas ngitung ya. Karena angkanya kan besar-besar. Nih, angkanya kan besar-besar. Sebenarnya kan rata-rata kan kalian jumlahkan semuanya, terus kalian bagikan sama bagi 8. Tapi kalau kalian mau lebih simpel lagi kayak gini. Gitu. Kalau ada yang mau dipertanyakan nggak yang ini? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham, Kak. Udah ya? Oke, kalau gitu next ke soal berikutnya. Kalau nggak paham, pakai rumus sederhananya tadi. Oke, kalau gitu kita langsung next ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 coba teman-teman perhatikan. Nilai siswa yang ini ditanya adalah nilai dari median mereka. Berarti ditanya adalah mediannya itu nilainya berapa. Nah, teman-teman jangan langsung coret ya. Karena kita belum urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kita harus urutin dulu angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, supaya kalian nggak silap-silap, biasanya soal SKD itu angkanya banyak banget. Supaya kalian nggak silap-silap, kalian ambil dulu angka 6. Nih, setelah kalian ambil, kalian coret ya. Berarti kalian tulis di sini 6. Terus ini masih ada 6. Oke. Terus siapa lagi? Ada 7 ya. Kita ambil ya. Ini 7. Terus 8. Ya, 8. Terus ini ada 8 lagi. Terus setelah 8, ada lagi nggak? 10 ya. 10-nya ada 2. Terus 11. Oke. Berarti udah kita ambil semuanya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah mediannya ya. Nah, oke, berarti mediannya berapa? Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Oke, berarti ada 2 ya. Berarti median sama dengan 8 ditambah dengan 8 bagi 2. Oke, nah berarti 8 tambah 8, 16 bagi 2 ya. 8 juga gitu. Jadi jawabannya dodol. Tangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Jadi kalian nggak usah hafal-hafal rumus gitu. Ribet. Mending ngerti konsepnya kayak gimana. Sebenarnya konsepnya dari rumus, cuman kita mempermudah aja. Oke, kalau gitu kita next lagi ya, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Nomor 5. Yuk, silakan teman-teman dijawab. Itu ditanya adalah nilai, apa ditanya? Kuartil 1. Ditanya adalah nilai kuartil 1 sama kuartil 3. Tadi mediannya letaknya di sini kan? Atau kuartil 2-nya letaknya di sini. Kan tadi median itu sama dengan kuartil 2. Oke. 1, 6. Oke. Nah, untuk mencari kuartil 1, 10. ini tetap kalian pakai juga ya, karena kan tadi ini ada 2 kena pakai. Bentar ya. Oke. Kan kuartil 2 kita kan di sini. Nah, untuk mencari kuartil 1 gimana? Ini tetap pakai lagi ya. Terus eliminasi yang ini. Nah, jadi tersisa 6 sama 7 ya. Berarti 6 tambah 7. Ini kuartil 1. Berarti kuartil 1-nya sama dengan 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7 berapa? 13 ya. Berarti 13 dibagi dengan 2. Sama dengan 6,5. Angkap ya, sampai sini ya. Terus untuk mencari kuartil 3, berarti ini coret, berarti tersisa adalah 10 tambah 10 bagi 2. Berarti 10 tambah 10 bagi 2, berapa? Ya 10 kan?
Ini kuartil 3. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 10 tambah 10 bagi 2. Berarti 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya apa? Kuartil 1-nya kita ketemu 6,5, kuartil 3-nya kita ketemu 10. Jadi jawabannya yang opsi A. Jangan kebalik ya. Jangan pilih yang B. Yang B itu masa kuartil 1-nya 10 gitu. Nangkap ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas nggak kira-kira? Atau kalian butuh penjelasan lagi? Udah lah, udah berapa kali sih kalian belajar? Kalian belajar SMP, SMA, kuliah, belajar lagi, nyusun skripsi kan pakai statistika. Benar nggak sih? Benar kan? Lagi ada yang udah S2 teman-teman di sini gitu. Nyusun tesis juga kan pakai statistika juga ya gitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung next lagi. Nomor 6. Jika nilai rata-rata matematika 20 siswa itu nilainya adalah 65. Ini paling sering ya keluar ya di soal SKD. Terus dari 10 siswa nilainya adalah 80, maka nilai rata-rata keseluruhnya. Artinya adalah ini ditanya adalah rata-rata gabungan. Simbolnya gini, X bar gap. Itu rumusnya tadi, rata-rata yang satu kalian kalikan dengan banyak orang yang satu. Kalian jumlah dengan rata-rata yang kedua, kalian kalikan dengan banyak orang yang kedua. Itu kalau 2 kelompok. Kalau ada 3 kelompok, kalian tambahkan seterusnya lagi. Kalau ada 4 kelompok, kalian tambahkan lagi. Gitu. Sampai seterusnya. Tapi karena kita ini ada 2 kelompok, cukup sampai sini aja. Kita bagi sama dengan N1 ditambah dengan N2. Artinya banyak orang yang satu ditambah dengan banyak orang yang kedua. Oke. Kita masukin aja ya. Rata-rata yang satu berapa? 65 ya. Berarti 65 kita kali dengan ini. N1-nya berapa? 20 siswa. Ditambah dengan rata-rata yang kedua, teman-teman 80. Kita kali dengan N2-nya. N2-nya berapa? 10 ya. Berarti kita kali dengan 10. Kita bagi dengan N1. N1-nya berapa tadi? 20. Berarti 20. N2-nya 10. Oke. 65 kali 20. Coba 65 kali 2 aja. 65 kali 2 berapa? 130. Tambah nolnya 1. Berarti 130 tambah nolnya 1. Berarti 1300. Terus ditambah dengan 8 kali 1 berapa? 8 kan? Tambah nolnya 1, 2. Berarti 800 ya. Kita bagi dengan 20 tambah 10. Berarti sama dengan 30. 1300 ditambah dengan 800 berarti 2100. Jelas ya? 2100 ya. Kita bagi dengan 30. Ini coret aja nolnya. 21 bagi 3 berapa? Ini 21 bagi 3, 7 kan? Tapi ada sisa nolnya lagi. Berarti sama dengan 70. Jadi jawaban kita yang opsi C. Angkap ya. Ini soalnya sering banget dikeluarin di soal SKD. Serius ya. Saya yakin ini kalau misalnya mereka keluarin untuk soal statistika untuk cari rata-rata, pasti mereka keluarin itu adalah rata-rata gabungan. Karena kalau misalnya rata-rata yang lain itu gampang aja. Ada yang mau dipertanyakan untuk rata-rata gabungan? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas ya. Oke. Atau materi hari ini gampang ya? Jadi nggak ada yang mau bertanya. Oke, kita next ya ke soal nomor 7. Yuk, kalau udah paham, coba jawabannya apa. Ini sama kayak yang tadi. Saya buat polling dulu ya. Ya, silakan jawabannya apa. Yuk, silakan ya teman-teman diisi ya. Itu 20 siswa itu mempunyai rata-rata 7 dan 10 siswa itu mempunyai rata-rata 8. Berapakah rata-rata nilai keseluruhan? Artinya adalah rata-rata gabungannya yang dipertanyakan. Yuk, jawabannya apa? Silakan.
Oke, lama ya. Oke, kita jawab. Kalau teman-teman punya jawaban, silakan diisi aja polanya. Berarti rata-rata gabungan, atau kita perlu buat diketahui ya, supaya yang lain ngerti. Kita buat diketahui aja ya. Diketahui apa aja. Ini 20 siswa kan? Berarti itu N1 kita buat. N itu kan banyak orangnya gitu. Berarti banyak orang kelompok 1 itu sama dengan 20. Terus rata-ratanya itu 7. Berarti kita bilanglah ini rata-rata yang 1 sama dengan 7. Terus ada 10 siswi, berarti itu adalah N2, itu sama dengan 10. Terus itu mempunyai rata-rata nilainya adalah 8. Berarti X2-nya itu sama dengan 8. Oke, ya udah masukin aja. Karena rata-rata gabungan tadi rumusnya apa? X1 dikali dengan N1 terus ditambah dengan X2 kita kalikan dengan N2 terus kita bagi dengan N1 ditambah dengan N2. Oke, X1-nya berapa? X1-nya 7, berarti 7 dikali dengan N1 20. Terus kita tambahkan dengan X2-nya. X2-nya 8. Ya, 8 kita kalikan dengan N2. N2-nya 10 ya. N2-nya 10. Kita bagi dengan N1 tambah N2. 20 tambah 8. Oke. 7 kali 20, berarti 7 kali 2, 14. Tambah 0-nya, berarti 140. 8 kali 10 ya, 80 kan? Oke, kita bagi sama 20 tambah 8 ya, berarti 28. Nah, Kak, maaf Kak. Ya. Maaf Kak mengganggu. Itu bukan 8 Kak. Sorry. 8 mah rata-rata nilainya. Iya, terbalik ya, terbalik. Berarti 10 ya, 20 dan 10. Sorry. Ini N1 20, N2-nya 10 ya. Berarti 10 ya. Berarti totalnya berapa? 30 ya. Oke. 140 ditambah dengan 80. Berarti berapa tuh? 200 berapa? 220 ya. Dibagi dengan 30. Nah, berarti ini kalian coret, ini coret. Berarti 22 bagi 3. 22 bagi 3 berapa? 7, sekian kan? Bola jawabannya, Kak. Oke, ada jawab bola ya. Udah pas ya itu. 22 dibagi dengan 3. Nah, 22 bagi 3 kan bisanya 7. 7 kali 3 berarti 21. Kita kurang. 2 kurang 1 ya 10 kan? Atau 1 ya, kita tambahin 0-nya. Jadi ini adalah pakai koma. Jadi 10 bagi 3. Ya, 3. Berarti nanti sampai seterusnya nih nanti ya. 3. Jadi jawabannya B. Oke, udah paham ya semuanya ya? Ini soalnya sering dikeluarin untuk rata-rata gabungan. Saran saya coba kalian pelajarin atau kalian bahas-bahas buku kalian yang ada di CPNS itu. Pasti itu banyak soalnya kayak gitu, rata-rata gabungan. Kalian kerjakan aja. Belajar apa aja sih? Belajar latih kecepatan aja kalau udah ngerti. Karena kan kita butuh kecepatan kan. Karena kita nggak dikasih pakai kalkulator. Oke, kita next ya ke soal nomor 8. Jika 5 data memiliki rata-rata 12, mediannya 12, modusnya 15, dan range-nya atau jangkauannya 7, maka data kedua setelah diurutkan adalah berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu kan ada berapa nih? Ada 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang mau kita isi. Teman-teman usahakan dulu yang dari kalian isi yang udah kalian tahu. Gitu. Nih, median kan? Mediannya berapa? 12 kan? Berarti di sini kan 12-nya. Jelas ya? Median itu kan nilai tengah. Terus modusnya. Nah, modus itu pasti dia lebih dari 1 kan? Jelas ya? Berarti di sini 15 dan di sini 15. Oke. Nah, ditanya jangkauannya. Jangkauannya 7. Jangkauan itu apa tadi? Nilai yang terbesar dikurang dengan yang terkecil.
Nah, kenapa dapatnya 7? Berarti 15 kurang 7 berapa? 8. 8 kan? Berarti sini 8. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ini dari mana kita dapatnya? Kita coba misalin ini adalah A. Dari rata-rata kan. Rata-rata jumlahkan semuanya bagi banyak orangnya. Berarti 8 ditambah dengan A ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 ditambah dengan 15. Kita bagikan dengan banyak orangnya. Banyak orangnya tadi berapa orang? Ada 5 orang kan? Nah, rata-ratanya berapa? 12. Berarti 12 sama dengan per 5. Ini jumlahkan yang bisa kalian jumlahkan ya. 8 tambah A kan nggak bisa kan? Berarti 8 tambah 12. 8 tambah 12 berarti 20. 20 tambah 15. 15 tambah 15 berarti 30. Berarti 50 ya. Nilai nggak dapet loh. Semua dapet. 50 ya. Berarti 50 ditambah dengan A. Oke, nah sekarang gimana caranya tadi? Kalian kali silang supaya kita ketemu nilai A-nya berapa. Karena ditanya memang data kedua ya si A. Berarti coba kali misalnya ini adalah ini 1. Kalian kali silang. 5 kali 12 berarti 60 sama dengan 50 ditambah dengan A. Nah, pindah posisi. Kan kita untuk mencari nilai A doang kan. Berarti 50-nya pindahkan ke kiri. Berarti 60 kita kurang dengan 50 sama dengan A. 60 kurang 50 berarti 10 kan? Berarti 10 sama dengan A, atau A-nya nilainya adalah 10. Jadi jawabannya, data keduanya adalah 10. Jelas ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Kalau mau bertanya silakan aja, jangan malu bertanya. Kita kan lagi latihan kan? Sudah paham ya semuanya ya? Ini cuman tinggal 2 soal lagi loh statistika. Setelah itu kita masuk ketemu kecepatan jarak dan waktu. Nggak ada lagi ya? Oke. Kalau nggak ada mau bertanya, kita next. Nomor 9. Nomor 9, diketahui data yang ini. Jika rata-ratanya dari data tersebut sama dengan 5, maka nilai P yang mungkin berapa? P-nya itu katanya bilangan asli. Teman-teman tahu kan bilangan asli kan kemarin? Ya semuanya bilangan. Bilangan asli itu ya bilangan nyata. Gitu. Kebalikannya bilangan imajiner. Oke, berarti kita masuk dari clue-nya. Yang ditanya apa? Nilai P-nya. Dikasih clue-nya adalah rata-ratanya, nilainya adalah 15. Berarti rata-rata nilainya katanya adalah 15. 5 ya, sorry, 5. Ini rata-ratanya nilainya 5. Rata-rata itu kan tadi jumlahkan semuanya, kita bagi banyak orangnya. Berarti 7 ditambah dengan 6, ditambah dengan 2, ditambah dengan P, terus ditambah dengan 3, terus ditambah dengan 4, terus ini dibagi dengan berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagi 6. Sama dengan rata-ratanya tadi 5. Oke, kalian kali silang ya. 6 kali 5 kan 30. Atau ini kalian jumlahkan dulu. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 4, 21. Berarti 21. 21 kita tambah dengan P. Sama dengan, ini kalian kali silang. 6 kali 5, 30. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ada yang silap nggak? 7 tambah 6, 13. 2, Pak. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 3. 15 tambah 3 berapa? 18 ya? 22, itu 22 Kak. Baru 22 18 dikurang 30. Ya, 30. Hasilnya 8. Pas. 18 tambah 4, 22. Oke, berarti nilai P-nya sama dengan 30 kurang 22. Berarti 8 ya. Oke, sudah jelas ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Untuk model soal seperti ini juga sering dikeluarin. Nanti ditanya adalah hurufnya itu nilainya berapa. Oke, soal terakhir statistika. Oke.
Coba jawabannya apa? Ini kalian jawab sendiri ya. Nilai rata-rata tertinggi terjadi di mata pelajaran yang mana? Ini nilai matematikanya, ini nilai fisika, dan ini nilai kimia. Ditanya adalah nilai rata-rata tertinggi terjadi di mata pelajaran yang mana? Coba cari matematikanya dulu. Berarti rata-ratanya adalah 7 tambah 6, tambah 8, tambah 7. 7 tambah 6, 13 ya. Tambah 8, 21. 21 ya. Terus tambah 7, 28. Yuk, silakan jawabannya apa? Ini udah berapa orang yang jawab ya? 4 orang ya masih yang jawab. Berarti 7 tambah 6 tadi 13, tambah 8, 21, tambah 7, 28. Berarti 28 kita bagi berapa? 4 ya? Karena 4 orang mereka. Itu ada si Aldi, Hasan, Denny, Rizal. Berarti sama dengan berapa nih rata-ratanya? 28 dibagi dengan 4. Kalau dibagi 2, 14. Kalau dibagi 2 lagi, berarti 7. Berarti nilai matematikanya, rata-rata matematikanya itu 7. Kalau fisika berapa? 7,5. 7,5 ya. 7 tambah 7, 14. Tambah 8. 8 tambah 8, 16 ya. Berarti 14 tambah 16 ya. Berarti sama dengan 30 ya. Berarti 30 dibagi dengan 4 ya. Oke, kita bagi 2 berapa? 15. 15 bagi 2 berarti 7,5. Jawabannya fisika, Kak, yang paling tinggi. Oke. Lanjut terakhir ya, kimia. Kimia 8 tambah 6. Atau ini tambahkan dulu yang bisa. Ini 14 ya. Ini 8 tambah 6, 14 juga ya. Berarti 14 tambah 14 berarti 28 ya. 28 dibagi dengan 4 sama dengan 7. Berarti yang tertinggi berarti siapa dong? Si fisika kan? Rata-rata tertingginya kan? Berarti jawabannya B. Oke, jelas ya sampai sini ya? Oke, kalau udah jelas kita next ke soal. Ada yang mau dipertanyakan untuk materi statistika? Karena materi statistika kita udah selesai. Tergantung kalian mau latihan soal, silakan cek di buku-buku kalian supaya mengukur skill kalian sih, mengukur kecepatan. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke kecepatan jarak dan waktu. Teman-teman, ini ada rumusnya, tapi saya nggak mau kasih kalian pakai ini aja, tapi saya lebih pakai rumus konsep trik calcepnya aja, ya. Ini rumus-rumusnya ya. V sama dengan S dibagi T. Jadi kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu. Oke. Terus untuk menghitung rumus jarak, kalian tinggal kali silang sebenarnya. Dan ini untuk rumus kecepatan rata-rata, itu adalah S total dibagi dengan T total. Atau jarak seluruhnya dibagi dengan waktu seluruhnya. Ini kalian pakai lah ya. Tapi saya kasih rumusnya dari saya. Oke, rumus dari saya itu kalian ingat aja trik calcep ngapalnya. Kalian ingat Bapak Presiden kita sekarang. Gitu. Berarti Jokowi kan. Jarak sama dengan kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jokowi kan. Benar ya? Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Itu untuk mencari jarak. Kalau ditanya kecepatan, ini kecepatan atau waktu,
ya udah kalian tinggal bagi kan. Nah, kalau ditanya misalnya kecepatan gimana? Berarti jarak dibagi dengan waktu kan? Kalau ditanya apa lagi? Waktu. Kalau misalnya ditanya waktu gimana? Waktunya berapa? Waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, ini aja sih yang perlu kalian ingat. Jadi ingat aja Jokowi. Berarti J sama dengan K dikali dengan W. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan itu satuannya bisa kilometer per jam, ya, bisa meter per sekon. Tapi lebih sering kalau soal-soal SKD itu kilometer per jam. Oke, kalau waktu itu satuannya yang tadi ya, bisa jam, bisa sekon atau detik gitu. Kalau jarak ya tadi kilometer, meter. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira untuk rumusnya ini? Itu aja kalian hafal ya. Jadi kalau misalnya ditanya jarak, berarti Jokowi. Dari situlah kalian otak-atik. Nangkap ya sampai sini ya. Oh ya, ada satu lagi nih, soal yang paling sering dikeluarin. Soal paling sering dikeluarin itu adalah waktu berpapasan. Ya. Ini rumus sarcap juga, waktu berpapasan. Jadi misalnya ada dua orang, misalnya gini, ada dua orang nih, si A datang dari sini, terus si B datang dari sini. Nah, terus mereka mau lewatin, si B mau lewat arah yang ke sini ya, dan si A mau arah ke sini. Jadi pada suatu ketika nanti mereka mungkin ketemu ya, berpapasan ya. Mungkin entah berpapasannya di sini gitu. Itulah waktu berpapasan atau waktu bertemu. Jadi kalian bisa tentukan jam berapa mereka ketemu atau berpapasan. Nah, jadi untuk rumusnya itu adalah untuk waktu berpapasan, rumus sarcapnya itu sama dengan jarak total sorry ya, ini tulisannya agak apa? Soalnya jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Artinya adalah kecepatan si B ditambah dengan kecepatan si A gitu. Itu aja. Itu udah rumus sarcap. Karena itu soalnya sering banget. Berapa waktu, pukul berapa mereka akan berpapasan? Pukul berapa mereka akan bertemu? Oke. Ini kalian hafal sama yang ini. Itu aja cukup. Untuk yang ini cukup ini aja kalian hafal. Cukup yang ini aja, Jokowi. Udah, setelah itu kalian otak-atik aja. Kalau misalnya ditanya kecepatan, berarti jarak dibagi dengan waktu. Kalau ditanya waktu, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Gitu. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita ke latihan soal. Kalau kalian nggak mau pakai rumus sarcapnya, apa aja yang ini? Rumus sederhana ya. Yang ini. Itu rumus-rumus sederhana yang harus kalian hafal. Tapi pakai rumus sarcap aja, lebih gampang. Oke, kita ke soal yang pertama. Kita buat dulu diketahuinya ya, supaya yang lain nangkap juga. Apa aja tuh? Diketahui jarak dari kota J ke kota S itu 800 km. Berarti jaraknya sama dengan 800 km. Terus, ini siapa ini? Si Andi ya. Andi mengemudikan mobil dari kota J ke kota S itu selama 12,5 jam. Berarti waktunya itu sama dengan 12,5 jam. Berapakah kecepatan mobil Andi dalam perjalanan tersebut? Ditanya adalah kecepatan. Oke, tadi rumusnya apa? Kalau Jokowi, J sama dengan K dikali dengan W. Berarti kalau ditanya kecepatan, K sama dengan, atau gini aja. J Jarak dibagi dengan W sama dengan K. Kan? Gitu. Oke, berarti K itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu.
Berarti K sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 800 km. Dibagi dengan 12,5. Ini kan koma-koma kan? Kalian mungkin ngitungnya agak susah gitu. Coba supaya ngilangin komanya, kalian naikin lagi. Yang atasnya jadi tambah nolnya. 8.000 dibagi dengan 125. Berapa tuh? 8.000 dibagi dengan 125. 125. 800 dibagi dengan 125 bisanya 6 ya. Oke, 6 kali 125 berapa tuh? 125 dikali dengan 6. 6 kali 5, 30. 6 kali 2, 12. Tambah 3 berarti 15. 6 kali 1, 6 tambah 1. C, Kak, 64. 7. Berarti 750 ya. Oke, kalian kurang. Berarti ini 0 kurang 0 berarti 0. Nih jadi 7 ya. 10 kurang 5 berarti jadi 5. Nih jadi turun 0 ya. Jadi 500 dibagi dengan 125. 500 dibagi dengan 125 berarti itu sama dengan 4 ya. 4 dikali 125 berarti sama dengan 500. Habis ya? 0. Jadi jawabannya 64. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Gampang kan? Sekarang tinggal ngitung, berlatih ngitung aja. Nggak ada yang susah kan? Yang penting apa aja rumusnya Jokowi. Gitu. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next. Soal nomor 2. Si Adi itu berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Adi bila ia kembali dari kota B ke kota A itu selama 3 jam? Oke, nah ini kota A, terus ini kota B. Ini jaraknya. Jaraknya berapa? Kita nggak tahu jaraknya berapa. Karena belum ada dibilang di soalnya. Terus adalah katanya si Adi. Si Adi itu dia berangkat dari sini, dari rumahnya ke kantornya misalnya. Terus nanti kan dia pulang lagi kan dari kantornya ke rumahnya. Nah, yang ditanya itu adalah hitunglah kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata tadi rumusnya apa? Berarti jarak total dibagi dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti waktu total. W1 atau begini aja deh, waktu total. Jarak total dikali dengan waktu total. Nah, sekarang berarti kita nggak tahu ya jaraknya berapa. Dari mana kita dapat jaraknya? Ada yang bisa cari ya? Dari sini kan? Kan waktunya segini. Kecepatannya segini, waktunya segini. Dari situ kita bisa cari kan? Bisa nggak? Jokowi, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kita dapatlah dari sini. Kecepatannya 8 km per jam, berarti 8 dikali dengan waktunya 5. Nah, 8 kali 5 berapa? 40 kan? Jadi 40 km lah jaraknya dari A ke B. Jelas ya sampai sini ya? 40 km. Oke. Nah, ada yang tahu nggak jarak totalnya berapa? Kan jarak dari kota A ke kota B kan 40 km. Tapi kan dia pulang lagi dengan jarak yang sama. Berarti 40 tambah 40 kan? 80 lah. Nah, dibagi dengan waktu total. Nah, waktu dia berangkat itu 5 jam, dan waktu dia pulang 3 jam. Nah, berarti 80 dibagi dengan 8. Berarti sama dengan 10. 10 km per jam. Jadi jawabannya yang opsi C. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ini kecepatan rata-rata sering loh dikeluarin. Ada yang mau dipertanyakan? Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Ada yang mau dipertanyakan atau sudah paham? Maaf Kak, ketinggalan 80 dari mana ya?
Nah, 80 kan jarak dari kota A ke kota B kan 40. Tapi kan dia pulang lagi kan. Nih, pulang lagi kan. Oh iya Kak. Nah, tambah lagi 40. Kan jarak total dibagi dengan waktu total. Kan pulang Paham. lagi dia gitu. Oke. Jadi total jaraknya itu adalah 80. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya, kita langsung next ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 coba teman-teman perhatikan. Ini jarak dari kota A ke kota B itu 80 km. Berarti jaraknya itu 80 km. Hilang ya? Hilang, Kak. Kalau ini udah kelihatan nggak sih? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Oke, kita next ya. Ini jarak dari kota A ke kota B itu 80 km. Nita berangkat dari kota A itu pukul 7. Apabila dia ingin sampai di kota B itu pukul 8.30, berapa kecepatan Nita? Ada yang tahu nggak waktunya berapa? Dia berangkat jam 7 nih. Terus dia mau sampai jam 8.30. Berarti kalian tinggal kurangkan aja. 8.30 kalian kurang, dia jam 7.00. Oke. 0 dikurang 0 ya 0. 3 kurang 0 ya 3. 8 dikurang dengan 7 ya 1. Berarti 1 jam 30 menit kan? 1 jam 30 menit itu berapa? Berarti 90 menit kan? 1 jam kan 60 menit. Berarti totalnya adalah 90 menit. Atau kan satuannya adalah kilometer per jam. Berarti kita pakai jam. Berarti 1,5 jam. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ditanya apa sih? Berapa kecepatan Nita? Berarti kecepatan, rumusnya tadi apa? Jarak dibagi dengan waktu. Oke, berarti 80 dibagi dengan 1,5. Atau boleh gini, 800 dibagi dengan 15. Boleh nggak sih? Atau gini aja, lebih simpel lagi gini sih. Ini kan 1,5 itu kan bisa nggak kita ubah jadi 3/2? Jadi pecahan gitu. Bisa ya? 3/2 kan 1,5. Ini berarti bagi 3 bagi 2. Nah, berarti 80 kalian kalikan dengan 2/3. Jelas ya? Karena kan ini pecahan bentuknya. Berarti 80 kali 2 berarti sama dengan 160 dibagi dengan 3. Tapi nggak ada ya bentuknya pecahan biasa. Kita ubah jadi pecahan campuran. Caranya gimana? Kalian tinggal buat aja. Misalnya 53 kali 3 berapa? Tambah 1 gitu. 53 kali 3 berapa tuh? Berarti 159 ya. Tambah 1, 160. Udah pas lah itu jawabannya. Berarti 53 ini 1. Kan 53 kali 3, 159. Tambah 1 ya 160/3. Jadi jawaban ya yang opsi. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Kita ke soal terakhir ya. Karena nggak ada lagi. Ini soal terakhir kita. Oh, bukan ya. Berarti ada satu lagi. Waktu berpapasan belum. Ini sebuah bus itu berangkat dari kota Bandung pukul 8.40 menuju Jakarta. Jarak antara Bandung Jakarta 180 km. Jika bus tiba di Jakarta pukul 11.00, kecepatan rata-rata bus itu adalah berapa? Ini waktunya ada yang tahu nggak berapa? Dia tibanya jam segini, tapi dia berangkatnya jam 8.40. Ada yang tahu nggak waktunya berapa? 1 jam, 3 jam. 11.10. Terus dia berangkatnya 8.40. Nah, 0 kurang 0 nggak bisa ya? 10 kurang 40 nggak bisa kan? Coba ambil dari 1 jam.
Ini jadi 10 ya. Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti ini kalian tambahkan 60 tambah 10 berarti sama dengan 70 kan. Ini hapus. Berarti 70 dikurang dengan 40 berarti 30. 10 kurang 8 berarti berapa? 2 ya. Berarti 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Boleh kan? 2,5 jam kan? Atau ubah ke pecahan biasa supaya enak. 2 kali 2, 4 tambah 1 ya 5. Berarti 5/2. Nangkap ya? Waktunya 5/2 jam. Terus jaraknya adalah 180 km. Nah, dia tanya adalah kecepatannya berapa? Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ingat aja, Jokowi kan. Tinggal balik-balikan aja. Nah, jaraknya adalah 180, terus waktunya adalah 5/2. Udah, naikkan lagi ya. Berarti 180 kalian kali dengan 2/5. Oke, 180 bagi 5 berapa tuh? 150 bagi 5 30 ya. 30 ya. Terus 30 bagi 5 6. Berarti 36 ya, 36. Berarti 180 bagi 5 36. Nah, 36 kali 2 berarti sama dengan 72. Jadi jawabannya apa nih buat soal? Jawabannya C dan E ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Sudah paham ya? Kita ke soal terakhir. Soal terakhirnya ya, jadikan kuis. Yuk, silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Tadi kan udah ngerti kan rumus sarcepnya. 1 menit ya, saya tunggu ya. Ini udah 5 detik. Diketahui jarak kota A, jarak kota A ke kota B, itu katanya 120 km. Ini jaraknya. Terus si Rico dan Rizky ingin bertemu di antara kedua kota tersebut. Berarti di antara ini mereka ingin bertemu gitu. Si Rico itu berkendara dari kota A. Dari kota A ya, ini si Rico. Oke. Dengan kecepatan 40 km per jam. Terus sedangkan si Rizky ini si Rico ya. Nah, sedangkan si Rizky dia berangkat dari kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Ini tadi si Rizky ya. 20 km per jam. Nah, apabila keduanya berangkat pada waktu bersamaan, yaitu pukul 7.30, pada pukul berapa mereka bertemu? Yo, silakan. Gampang aja tuh ya. Tadi udah saya kasih rumus sarcepnya. Masih 1 orang yang jawab, 2. Ini sudah saya gambar loh bentuknya. Berarti tadi rumusnya apa? Ini udah berapa menit sih? Udah 1 menit 30 detik ya. Hampir 2 menit. Nah, waktu berpapasan, rumusnya apa tadi? Ada yang ingat nggak? Jarak total dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Oke. Nah, ini jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Artinya adalah kecepatan si Rico sama kecepatan si Rizky. Gitu. Artinya adalah kecepatan si Rico sama kecepatan si Rizky. Gitu. C jawabannya Kak. Oke. Nah, ini kan totalnya kan 120 ya. Jarak totalnya kan. Berarti 120. Nah, kita bagi dengan... Ini kan totalnya kan 120 ya. Jarak totalnya kan. Berarti 120. Kita bagi dengan... Sebentar ya. Oke, 120. Kecepatan 1 itu berapa? Kecepatan 1 40 ya. Terus kecepatan 2 20. Berarti 120 dibagi dengan 60. 120 bagi 60 berapa?
2. Artinya adalah 2 jam setelah mereka berangkat, nanti mereka ketemu. Nah, mereka kan berangkat ini kan jam segini kan, jam 7.30. 2 jam setelah itu berapa? Berarti kalian tambahkan 2 jam, berarti 9.30. Benar kan? 9.30 kan mereka bertemu kan? Jadi jawabannya yang opsi A. Pas nggak? Kan 2 jam kan? Betul atau betul? Betul ya? Oke, 3 orang jawab benar. Ini 1 orang salah, yang lainnya nggak jawab. Nggak tahu ya. Ngerti atau enggak nih teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Kita udah selesai ya, ada lagi. Ini udah selesai materi kecepatan jarak dan waktu, terus materi statistika udah selesai. Dari kecepatan jarak dan waktu, terus materi statistika udah selesai. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Teman-teman yang lain ada yang mau dipertanyakan nggak? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada. Teman-teman yang lain ada yang mau dipertanyakan nggak? Tidak, Kak. Nggak ada ya? Tidak ada, Kak. Oke. Vina ada yang mau dipertanyakan? Ada ya? Tidak ada, Kak. Oke. Vina ada yang mau dipertanyakan? Ini join nggak sih Vina? Vina ada mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Jessica. Vina ada mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Jessica. Oh, nggak join juga. Oke. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, nggak join juga. Oke. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, bentar ya teman-teman ya. Saya absen dulu ya. Saya screenshot ya. Bentar ya teman-teman ya. Saya absen dulu ya. Saya screenshot ya. Oke. Gila lu guys. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini ya. Sampai ketemu hari Senin. Kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini ya. Sampai ketemu hari Senin. Ya, tetap ya. Ya, Kak. Terima kasih. Oke.